Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelina Saputri dari kelas A, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisasi pertanian. Sebelum membahas topik tersebut, terlebih dahulu kita mengenal pengertian dari pertanian modern. Jadi, pertanian modern memiliki dua kata, terdiri dari pertanian dan juga modern. Pengertian dari pertanian itu sendiri dalam arti sempit, yaitu proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan dalam arti luas, meliputi dalam arti sempit juga kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Jadi, pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang melandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan kata modern itu adalah sesuatu yang bersifat baru atau mutakhir. Jadi pada intinya pertanian modern memiliki arti atau definisi yaitu sistem pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan juga energi. Kemudian pengertian dari mekanisasi pertanian. Pengertian dari mekanisasi itu sendiri adalah sebuah proses penggantian dan penggunaan berbagai macam serta beragam sarana teknik yang menjadi alat pengganti bagi tenaga manusia maupun hewan. Jadi, mekanisasi pertanian adalah sebuah aktivitas inovasi teknologi di bidang pertanian dengan mengaplikasikan berbagai prinsip yang dilakukan dalam pengelolaan, pengendalian, dan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan proses bertani. Kemudian, mengapa harus ada mekanisasi pertanian dalam negara Indonesia? Jadi sebelumnya Indonesia kan merupakan negara agraris dan setiap daerah pertanian sudah dianggap menjadi budaya tersendiri bagi Indonesia. Akan tetapi cara yang mereka lakukan dalam bertani itu dianggap kurang efisiensi dalam pengerjaannya, sehingga sedikit memperlambat pekerjaan para petani. Maka dari itu diciptakannya mekanisasi pertanian itu sendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian dengan adanya mekanisasi pertanian ini diharapkan tenaga kerja para petani tidak terlalu menguras tenaga mereka. Jadi proses pekerjaannya itu lebih cepat dan hasil yang diperoleh pun juga lebih memuaskan. Selanjutnya manfaat mekanisasi pertanian. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas lahan. Yang keempat, menurunkan biaya budidaya. Dan yang terakhir, solusi untuk masalah penurunan jumlah pekerja petani. Selanjutnya ada beberapa keunggulan mekanisasi pertanian, antara lain, yakni meningkatkan produksi persatuan luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produksi. Yang ketiga, mempertahankan mutu pada penanganan segar, dapat meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi dengan proses pengolahan yang benar dan tepat, tanpa mengaruhi rasa dan juga aroma. Kemudian meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Yang keenam, menghemat energi dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan juga air. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, ada pula kelemahan dari mekanisasi pertanian, yaitu masalah permodalan. Jadi umumnya para petani mempunyai lahan yang sempit dan kurang dalam permodalannya, sehingga membuat para sebagian petani belum mampu membeli alat mesin pertanian yang harganya itu relatif mahal. Kemudian, kondisi lahan. Topografi pada lahan pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang sehingga menyulitkan untuk pengoperasian mesin pertanian. Dan yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja seperti di Indonesia sangat banyak dan melimpah. Jika digantikan dengan tenaga mesin, dikhawatirkan dapat menimbulkan angka pengangguran yang tinggi dan dapat mengganggu perekonomian negara.
Dan yang terakhir, tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berkompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian, mengingat hal tersebut terutama pada poin ketiga, yakni tenaga kerja, maka pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia menganut asas mekanisasi pertanian yang selektif. Selanjutnya ada tujuan mekanisasi pertanian. Yang pertama, memaksimalkan fungsi lahan pertanian, di mana waktu pengelolaan tanah pasca panen jauh lebih bisa dihemat dan kemudian sebagai masa tanam produktif pada lahan pertanian. Yang kedua, mengurangi beban para pekerja petani. Jadi, dengan teknologi alat-alat canggih tersebut dapat meminimalisir beban para dan memudahkan para petani. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Dapat mengurangi pengeluaran biaya para usaha tani pada biaya produksi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha tani dan para usaha tani juga lebih untung tentunya. Dan yang terakhir, meminimalisir resiko gagal panen. Terjadinya gagal panen yang diakibatkan oleh kurangnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh sektor pertanian. Maka di dalam pertanian penggunaan alat-alat pertanian dapat membantu dan mengurangi resiko tersebut. Nah, tujuan-tujuan tersebut akan sukses bila penggunaan dan pemilihan alat-alat mesin pertaniannya yang tepat dan juga benar. Selanjutnya, strategi pengembangan mekanisasi pertanian yang perlu ditempuh. Yang pertama, pengembangan teknologi melalui proses ahli teknologi. Dalam proses tahapan ahli teknologi ini dilakukan sebagai proses pematangan budaya, profesional, dan industrial. Dan proses yang harus ditempuh adalah material transfer, yaitu proses ahli teknologi dengan membeli tanpa harus memiliki kemampuan untuk memodifikasi. Dan proses selanjutnya yaitu design transfer, yaitu modifikasi dan adaptasi. Dan yang terakhir, capacity transfer, yaitu meningkatnya kemampuan untuk perekayasaan. Selanjutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia tidak hanya diperlukan untuk mengoperasikan mekanisasi pertanian secara fisik sebagai operator teknologi, namun juga diperlukan dalam manajemen sistem teknologi. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan kelembagaan mekanisasi pertanian. Kelembagaan bukan hanya terbatas pada institusi fisik, namun juga berkaitan dengan supporting system yang dibutuhkan untuk melayani pengembangan mekanisasi pertanian. Selanjutnya, klasifikasi dan regionalisasi mekanisasi pertanian. Klasifikasi atau regionalisasi mekanisasi diperlukan sebagai instrumen pengendalian. Dan yang terakhir, kemitraan antara riset, industri, dan pengguna. Selanjutnya, cara mekanisasi pertanian. Berdasarkan pengalaman dan beberapa negara di Asia, diawali dengan penataan lahan atau konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan itu bertujuan untuk menata kembali penguasaan tanah agar tercipta suatu pemanfaatan kondisi lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, keberhasilan dalam pengendalian air seperti irigasi dan drainase. Kemudian yang ketiga, masukkan teknologi biologis dan teknologi kimia. Berikut adalah contoh beberapa alat mekanisasi pertanian. Dengan alat mesin pertanian juga dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian dan juga mempermudah pengerjaan para petani. Yakni yang pertama ada alat mesin penanam, yang kedua alat mesin penyiangan, dan yang terakhir alat mesin pemupukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.